Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Diana Wandaulia akan mempresentasikan tentang metode pengajaran. Metode pengajaran ini berfokus pada kampus. Ada 5 prinsip tentang pengajaran. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu metode pengajaran tidak didorong oleh teori belajar. Metode pengajaran ini dikembangkan atau disempurnakan dengan pengalaman pribadi. Nah, 5 prinsip ini adalah transmisi, magang, perkembangan, memelihara, dan reformasi sosial. Asal-usul model desain ruang kelas. Kita perlu mengkaji secara khusus akar dari sistem pendidikan modern kita. Karena pengajaran dan pembelajaran di masa sekarang ini masih sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang dikembangkan bertahun-tahun yang lalu. Jadi, kita perlu memeriksa sejauh mana model pengajaran berbasis kampus tradisional kita tetap cocok untuk era digital. Model pembelajaran yang cocok untuk di era digital ini adalah model kelas. Model kelas adalah contoh yang baik. Dalam model berbasis kelas, peserta didik diatur dalam kelas yang bertemu secara teratur di tempat yang sama pada waktu tertentu dalam sehari untuk jangka waktu tertentu pula selama periode tertentu, 1 semester ataupun beberapa semester. Ceramah transitif. Ceramah merupakan pemaparan berkelanjutan oleh seorang pembicara agar audiens dapat mempelajari sesuatu yang baru. Kuliah sengaja dirancang untuk diinterupsi oleh pertanyaan atau diskusi antara instruktur dan siswa. Nah, kuliah sendiri itu menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Metode ceramah ini diyakini sebagai cara yang efektif untuk menumbuhkan aktivitas siswa. Asal-usul ceramah. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang asal-usul ceramah. Ceramah transmitif berawal dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Setidaknya saat itu adalah awal dari universitas di Eropa, yaitu pada abad ke-13. Istilah ceramah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti membaca. Dahulu pada abad ke-13 buku itu sangat langka. Nah, kemudian mereka membuat buku dengan susah payah. Buku ini diilustrasikan atau ditulis oleh para biarawan. Seringkali dari fragmen atau koleksi gulungan sebelumnya yang sangat langka dan berharga dari zaman Yunani maupun Romawi kuno. Fragmen ini atau tulisan ini diterjemahkan dari sumber-sumber Arab karena banyak dokumentasi dihancurkan di Eropa selama abad ke-8 setelah kejatuhan dari Kekaisaran Romawi. Akibatnya universitas seringkali hanya memiliki satu salinan saja. Itu mungkin satu-satunya salinan yang tersedia di dunia. Oleh karena itu, perpustakaan di universitas koleksinya sangat penting bagi reputasi universitas. Dan para profesor pun harus meminjam satu-satunya teks dari perpustakaan dan secara harfiah membacakannya kepada para mahasiswa dan dengan patuh menulis versi kuliah mereka masing-masing. Kuliah termasuk dalam tradisi pembelajaran lisan yang lebih lama atau yang paling lama, di mana pengetahuan diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya, ataupun dari dosen ke mahasiswanya.
Dalam konteks seperti itu, akurasi dan otoritas atau kekuatan dalam pengendalian akses pengetahuan sangat penting agar pengetahuan yang diterima berhasil ditransmisikan atau berhasil diterima oleh mahasiswa. Selanjutnya, apa yang dikatakan penelitian tentang efektivitas kuliah? Analisis yang paling otoritas dari penelitian tentang efektivitas kuliah yaitu ceramah sama efektifnya dengan metode lain untuk penyampaian informasi. Kemudian, kebanyakan kuliah tidak seefektif diskusi untuk mempromosikan pemikiran. Selanjutnya, kuliah umumnya tidak efektif untuk mengubah sikap atau nilai atau untuk membangkitkan minat dalam suatu mata pelajaran. Yang terakhir yaitu kuliah relatif tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan perilaku. Apakah teknologi baru membuat kuliah lebih relevan? Di sini teknologi atau gawai dalam pengajaran bisa dikatakan relevan ataupun tidak. Contohnya misal dalam suatu kelas pembelajaran mahasiswa dalam pembelajarannya menggunakan gawai atau teknologi untuk melakukan aktivitas lain selain pembelajaran. Hal ini tidak diperbolehkan oleh dosen karena mengganggu aktivitas pembelajaran. Padahal hal ini bisa dimanfaatkan dosen untuk menambah pengetahuan siswa atau mahasiswa dengan menggunakan gawainya atau teknologi tersebut. Dosen bisa memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk mencari masalah dan solusinya dengan gawai tersebut. Tetapi hal ini tidak berjalan seperti semestinya. Ada beberapa dosen yang tidak mewajibkan atau tidak memperbolehkan mahasiswanya untuk menggunakan gawai di dalam kelas. Selanjutnya, apakah kemudian tidak ada peran kuliah di era digital ini? Peran kuliah tetap ada. Ada beberapa kesempatan ketika kuliah bekerja dengan sangat baik. Tapi di era digital, mereka seharusnya tidak menjadi model standar untuk pengajaran reguler. Ada banyak cara yang lebih baik untuk mengajar yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik belajar selama kursus ataupun program. Mengapa kuliah masih menjadi bentuk penyampaian pendidikan? Karena kuliah masih dibutuhkan untuk penyebaran pendidikan. Fakultas di pendidikan pasca sekolah menengah tidak memiliki model lain untuk mengajar. Ini adalah model mereka yang terbiasa atau model yang biasa dipakai. Dan karena menunjukkan didasarkan pada pelatihan dalam penelitian ini atau pengalaman kerja dan bukan pada kualifikasi dalam mengajar. Banyak ahli lebih menyukai tradisi mengajar dengan pembelajaran lisan, karena itu akan meningkatkan kemampuan mereka status sebagai ahli dan sumber pengetahuan. Diizinkan 1 jam dari waktu orang lain untuk mendengarkan ide-ide Anda tanpa mengganggu atau tanpa gangguan besar sangat memuaskan pada tingkat pribadi. Selanjutnya, apakah ada masa depan untuk perkuliahan di era digital? Tergantung pada seberapa jauh seseorang ingin melihat masa depan. Bisa ada ataupun tidak ada. Ada beberapa alasan kuliah di era digital, yaitu semua konten dapat dengan mudah didigitalkan dan
tersedia sesuai permintaan dengan biaya yang sangat rendah atau sangat murah. Kemudian, institusi akan lebih memanfaatkan video dinamis. Kemudian, buku teks terbuka yang menggabungkan komponen multimedia dan aktivitas siswa akan menyediakan konten, organisasi, dan interpretasi yang menjadi alasan sebagian besar kuliah di era digital. Kemudian, prioritas pengajaran akan berubah dari informasi transmisi dan organisasi untuk manajemen pengetahuan. Selanjutnya yaitu ceramah, seminar, dan tutorial interaktif. Belajar sambil berbicara. Seminar adalah pertemuan kelompok, baik tatap muka ataupun online, di mana sejumlah siswa berpartisipasi di setidaknya seaktif guru. Meskipun guru mungkin bertanggung jawab atas desain kelompok pengalaman seperti memilih topik dan memberikan tugas kepada masing-masing siswa. Sedangkan tutorial adalah sesi satu-satu antara guru dan siswa untuk kelompok yang sangat kecil, 3 atau 4 siswa dan seorang instruktur, di mana peserta didik setidaknya aktif dalam diskusi dan penyampaian gagasan sebagai guru. Apakah seminar merupakan metode praktis dalam sistem pendidikan masif? Realita pendidikan tinggi massal membuat ini mustahil untuk semua kecuali institusi paling elit dan mahal. Seminar dapat efektif jika dilakukan oleh 25 sampai 30 mahasiswa, bukan dengan banyak siswa. Seminar ini tergantung dengan kebutuhan siswa. Biasanya ditawarkan di kelas ataupun online. Keberhasilan pengajaran ini bergantung pada kemampuan guru dalam mengajar ataupun dalam memberikan materi, sehingga siswa ataupun mahasiswa dapat merespon materi yang diberikan dosen ataupun guru dengan baik. Selanjutnya yaitu magang, belajar sambil melakukan. Magang merupakan salah satu metode pembelajaran yang penting. Mengapa demikian? Karena siswa dimungkinkan untuk belajar sambil melakukan sesuatu. Hal ini sering dikaitkan dengan pelatihan kejuruan. Biasanya untuk siswa kejuruan, pembelajaran ini dilakukan saat prakerin atau PKL. Pembelajaran dalam prakerin bukan sekedar learning to do atau pembelajaran aktif, tetapi juga memerlukan pemahaman konteks di mana pembelajaran itu akan diterapkan. Pratt dan Johnson lebih membedakan dua bentuk magang yang berbeda tetapi terkait, yaitu tradisional dan kognitif. Pengalaman magang tradisional berdasarkan pada pengembangan keterampilan motorik ataupun manual, melibatkan pembelajaran prosedur dan secara bertahap mengembangkan penguasaan di mana master ataupun ahli dan pelajar melewati beberapa tahap. Kemudian, magang di lingkungan pembelajaran online. Model pembelajaran magang dapat bekerja dalam konteks tatap muka ataupun online. Model pembelajaran magang secara tatap muka sangat umum ditemukan pada saat prakerin. Kalau online itu menuntut siswa untuk lebih aktif untuk belajar, lebih aktif mencari materi-materi yang diperlukan untuk pengembangan keahliannya. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan utama dari model pengajaran magang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran dan pembelajaran sangat tertanam dalam konteks yang kompleks dan
sangat bervariasi. Kemungkinan beradaptasi cepat dengan kondisi dunia nyata. Yang kedua, memanfaatkan waktu para ahli secara efisien yang dapat mengintegrasikan pengajaran dalam rutinitas kerja reguler mereka. Yang ketiga, memberi pembelajar model atau tujuan yang jelas untuk dicita-citakan. Yang keempat, membudayakan peserta didik dengan nilai dan norma pembelajaran atau profesi. Dan keterbatasannya, para ahli sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara sadar ataupun verbal skema pengetahuan dalam yang telah mereka bangun ataupun terima. Kemudian, pengetahuan ahli pun bersifat diam-diam karena mereka mempelajarinya secara individu. Kemudian, para ahli seringkali hanya mengandalkan pemodelan. Kemudian, ada jumlah siswa peserta didik yang terbatas yang dapat dikelola oleh seorang ahli. Program magang kejuruan tradisional memiliki tingkat gesekan yang sangat tinggi. Kemudian, pekerjaan mengalami perubahan cepat di tempat kerja. Pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran sambil melakukan. Simon Fraser University mendefinisikan pembelajaran berdasarkan pengalaman sebagai berikut. Keterlibatan siswa yang strategis dan aktif dalam kesempatan untuk belajar melakukan dan merefleksikan pada kegiatan tersebut yang memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka ke upaya praktis dalam banyak pengaturan di dalam dan di luar kelas. Ada berbagai model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata, termasuk pekerjaan laboratorium, bengkel ataupun studio, magang, pembelajaran berbasis masalah, berbasis kasus, berbasis proyek, berbasis inquiry, maupun berbasis kooperatif. Prinsip pembelajaran berbasis pengalaman berfokus pada peserta didik yang merefleksikan pengalaman mereka melakukan sesuatu sehingga memperoleh wawasan konseptual serta keahlian yang praktis. Model pembelajarannya yaitu pekerjaan laboratorium, bengkel, dan studio, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam lingkungan pembelajaran online bisa dikatakan efektif maupun tidak efektif. Bisa dikatakan efektif jika pembelajar aktif untuk mencari informasi untuk mengembangkan keahliannya. Tidak efektif jika pembelajar hanya pasif menerima dari ahli saja. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahannya. Kritikus seperti Kirshner, Sweller, dan Clark berpendapat bahwa instruksi dalam pembelajaran pengalaman sering tidak terarah dan menunjuk ke beberapa meta-analisis. Efektivitas pembelajaran berbasis masalah yang menunjukkan tidak ada perbedaan dalam kemampuan memecahkan masalah. Nilai ujian IPA dasar lebih rendah, jam belajar siswa PBL lebih lama, dan PBL lebih mahal. Mereka menyimpulkan bahwa pembelajaran pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial. Belajar dengan perasaan. Perspektif pengasuhan. Perspektif pengasuhan dalam mengajar dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan peran orang tua. Kemudian, perspektif reformasi sosial. Guru yang memegang perspektif reformasi sosial paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kemudian, peran peserta didik dan guru. Dari semua perspektif pengajaran, keduanya adalah yang paling berpusat pada peserta didik. Kekuatan dan kelemahannya. Kelemahannya yaitu guru
Dalam pendekatan pengasuhan, perlu mengadopsi pendekatan yang berdedikasi tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri. Perspektif pengasuhan didorong oleh sistem kepercayaan yang sangat kuat yang belum tentu dimiliki oleh peserta lain. Perspektif pengasuhan memerlukan mungkin yang paling padat karya dari semua model pengajaran. Mungkin ada konflik antara apa yang pelajar identifikasi sebagai kebutuhan belajar pribadi mereka dan tuntutan masyarakat di era digital. Reformasi sosial sebagian besar tergantung pada peserta didik dan guru yang menganut sistem kepercayaan yang sama. Signifikansi atau kekuatan untuk era digital. Perspektif pengasuhan dan reformasi sosial tampaknya bekerja baik untuk banyak orang dewasa maupun anak-anak. Pengasuhan adalah pendekatan yang telah banyak diadopsi dalam pelatihan perusahaan tingkat lanjut dan di perusahaan. Pendekatan tersebut efektif ketika peserta didik sudah cukup terdidik dan sudah memiliki pengetahuan awal dan pengembangan konseptual yang baik. Perspektif yang fokus pada kebutuhan individu daripada lembaga ataupun birokrasi negara dapat membebaskan pemikiran dan pembelajaran, dan dengan demikian membuat perbedaan antara baik dan sangat baik dalam pemikiran kreatif, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang kompleks dan bervariatif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.